Belakangan ini banyak orang yang sangat ragu tentang vaksin. Lalu sebenarnya gimana sih? Halo Sobat Imun yang saya cintai, episode kali ini adalah episode yang sensitif dan krusial. Kenapa? Karena kita akan membahas tentang vaksin. So, jangan kemana-mana, kita simak sampai akhir dari episodenya ya. Seberapa penting vaksin itu untuk kesehatan? Apa sih vaksin itu? Vaksin adalah upaya kita untuk merangsang timbulnya kekebalan pada orang-orang yang belum punya daya tahan tubuh untuk menghadapi infeksi tertentu yang bisa dicapai tanpa harus orangnya mengalami sakit. Biasanya kekebalan muncul setelah seseorang menjadi sakit, setelah terinfeksi, dan pada saat dia sembuh, dalam tubuhnya ada kekebalan. Nah, kita sekarang bisa merangsang timbulnya kekebalan itu tanpa harus menjadi sakit. Caranya dengan memberikan vaksin. Jadi vaksin umumnya mengandung bahan-bahan yang mewakili mikroba atau kuman yang akan kita berikan kekebalannya, yang disuntikan secara sengaja kepada seseorang, orangnya tentu saja sehat, dengan tujuan agar orang itu membentuk antibodi atau kekebalan seluler untuk menangkal apabila kuman atau penyakit itu benar-benar datang menyerang berikutnya. Jadi tujuannya adalah untuk pencegahan penyakit infeksi. Penyakit apa saja yang bisa dicegah dengan pemberian vaksin? Idealnya tentu saja kita ingin bisa membuat vaksin untuk semua jenis penyakit infeksi sehingga tubuh kita bisa terhindar dari kemungkinan infeksi oleh mikroba tersebut. Tetapi tentu saja kita belum berhasil membuat vaksin untuk semuanya. Ya, pada umumnya kita mengenal vaksin preventable diseases atau penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan vaksinasi. Ya, seperti hepatitis, kemudian influenza, cacar, kemudian pneumonia, rotavirus, MMR, kuman tifoid, Japanese encephalitis, dan sebagainya. Siapa saja yang perlu mendapatkan vaksin? Khususnya adalah mereka yang daya tahan tubuhnya rendah, mereka yang rentan terinfeksi dengan akibat yang parah, seperti misalnya ibu-ibu hamil perlu didapat vaksin juga untuk melindungi pada saat dia hamil, dan pelindungannya juga akan bisa diterima oleh bayi yang ada dalam kandungannya. Bagaimana vaksin dapat membantu mencegah penyebaran penyakit menular? Pertanyaan yang sangat logis, dan kita juga menjawabnya secara logis. Kalau seseorang berada dalam lingkungan masyarakat, dan orang itu belum memiliki kekebalan, maka apabila ada penyakit infeksi yang menularinya, dia akan menjadi sakit dan bisa menularkan ke orang-orang di sekitarnya yang juga belum memiliki kekebalan. Nah, apabila sebagian besar dari anggota masyarakat itu sudah divaksin, maka menjadi makin sulit bagi kuman untuk menginfeksi orang-orang dalam masyarakat itu, sehingga kalau mereka tidak tertular, mereka tentu saja tidak akan menyebarkan penyakitnya. Nah, dengan cara begitu, apabila sebagian besar anggota masyarakatnya sudah mendapatkan vaksinasi, maka akan terbentuk kekebalan kawasan atau herd immunity. Artinya walaupun mungkin ada 1-2 orang yang karena sesuatu, misalnya karena usianya sudah sangat lanjut dan sebagainya, dia tidak mendapatkan vaksinasi, tetapi karena dia berada dalam lingkungan orang-orang yang sudah divaksin dan memiliki kekebalan, maka orang yang tadi tidak mendapatkan vaksinasi itu juga akan mendapatkan perlindungan secara tidak langsung. Dengan cara begitu, kita mencegah penyebaran penyakit menular. Pada anak-anak, vaksin harus diberikan pada saat-saat tertentu. Sudah ada jadwalnya. Tentu saja Anda perlu menghubungi dokter anak Anda untuk menanyakan apakah anak-anak Anda sudah mendapatkan vaksin sesuai jadwalnya. Kalau belum, mereka harus mengejar ketinggalan, harus catch up. Untuk catch up mungkin
diperlukan beberapa vaksin disuntikan pada saat yang bersamaan. Apakah itu boleh? Sangat boleh. Apakah berbahaya? Tentu saja tidak kalau diberikan oleh mereka yang mengerti caranya. Ada jarak tertentu yang dibutuhkan supaya vaksin satu dan vaksin lainnya tidak saling merugikan. Ada jenis-jenis vaksin yang bisa disuntikan bersama-sama. Misalnya vaksin jenis yang kuman dimatikan. Sementara kalau vaksinnya adalah vaksin hidup, justru respon imun yang terbaik akan diperoleh pada saat dua vaksin hidup itu diberikan pada satu hari yang sama. Caranya diberikan di lengan yang berbeda, atau kalau diberikan di lengan yang sama diberi jarak sekitar 2,5 cm. Ya, jadi tidak perlu khawatir. Banyak vaksin bisa disuntikan bersama-sama pada satu saat yang bersamaan. Tetapi sekali lagi hanya bisa diberikan oleh mereka yang memang sudah kompeten.